Baiklah, ketika kita bicara tentang ilmu kimia, maka secara langsung atau tidak langsung kita juga akan berbicara tentang suatu materi. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah apakah materi ini? Secara definisi, materi dapat kita katakan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Katakanlah misalnya di sini saya mempunyai sebuah apel. Di sini saya akan menggambarkan sebuah apel. Saya beri tangkai dan daun supaya terlihat seperti buah apel. Lalu apel ini saya taruh di dalam sebuah, katakanlah, ruang makan. Di sini saya akan gambarkan ruang makan secara sederhana saja. Anggaplah ini adalah sebuah ruang makan. Jadi saya tidak bisa menggambarkan ruang makan secara detail di sini. Anggap saja ini adalah ruang makan. Lalu apel ini setelah saya timbang ternyata mempunyai berat katakanlah sebesar 12 gram. Nah, jadi di sini saya bisa mengatakan kalau apel ini adalah suatu materi. Kenapa? Karena apel ini dia menempati ruang, yaitu di sini ruang makan, dan dia mempunyai massa, yaitu sebesar 12 gram. Jadi saya bisa mengatakan kalau apel ini adalah suatu materi karena dia mempunyai massa dan menempati ruang. Lalu bagaimana dengan benda-benda yang bentuknya kecil, sangat kecil seperti itu? Misalnya di sini saya mempunyai katakanlah sebuah atom karbon. Sebuah atom karbon, dia mempunyai nomor atom 6 dan massa atom 12. Massa atom 12 ini mengindikasikan kalau atom karbon ini mempunyai massa sebesar 12 MU. 12 MU, 12 atomic mass unit atau satuan massa atom, di mana 1 MU atau 1 SMA, satuan massa atom, itu setara dengan sebentar saya ingat dulu. 1,67 1,67 dikali 10 pangkat minus 27 kilogram. Yang berarti 12 MU berarti 12 MU dikali 1,67 pangkat 10 minus 27 kilogram sama dengan 20,04 20,04 dikali 10 pangkat minus 27 kilogram. Nah, di sini atom karbon mempunyai massa yang sangat kecil, begitu kecil yang hampir mustahil untuk kita timbang dengan menggunakan raca biasa seperti itu. Tapi dia tetap mempunyai massa, artinya dia bisa kita katakan sebagai suatu materi karena dia mempunyai massa dan dia juga menempati ruang. Artinya dia ada di alam semesta ini. Jadi jangan beranggapan kalau yang kita katakan sebagai ruang ini adalah suatu tempat yang tertutup. Artinya alam semesta ini bisa juga kita sebut sebagai suatu ruang seperti itu. Jadi atom karbon juga bisa saya katakan sebagai suatu materi karena dia mempunyai massa dan menempati ruang. Lalu hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk dari materi. Bentuk dari materi. Cara paling sederhana untuk menjelaskan tentang bentuk materi adalah bahwa bentuk materi mengindikasikan kondisi panas yang ada di dalam molekul suatu zat. Semakin panas molekul, maka molekul akan bergerak lebih cepat dan semakin sulit bagi molekul itu untuk terus bersama-sama. Artinya dia akan semakin panas, dia akan semakin berpencar, semakin berpisah. Dan bentuk dari materi tergantung pada temperatur dan tekanan. Jadi jika saya gambarkan, maka kita akan mempunyai katakanlah sebuah gambar grafik seperti ini, grafik perbandingan antara tekanan dan suhu, tekanan dan temperatur. Saya gambar dulu sampai selesai grafik ini. Jadi sumbu Y
adalah sumbu untuk tekanan. Sedangkan sumbu X adalah sumbu untuk suhu atau temperatur. Lalu saya gambarkan lagi di sini. Sebuah daerah seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, di daerah yang ini, di daerah yang di mana tekanan tinggi dan temperatur rendah, maka benda cenderung berbentuk untuk atau materi cenderung berbentuk padat. Kenapa? Karena dia semakin tertekan. Artinya molekul dengan tekanan yang tinggi, molekul dari suatu materi itu semakin merapat. Sehingga dia cenderung berbentuk padat. Juga dengan temperatur yang rendah, dia juga semakin merapat sehingga dia berbentuk padatan. Sedangkan ketika kita panaskan, kita naikkan temperaturnya, maka molekul itu akan semakin cepat bergerak sehingga lama-kelamaan dia akan katakanlah meleleh atau mencair, maka dia akan berubah bentuk menjadi cairan. Ketika kita naikkan suhunya, maka molekul dari padatan akan semakin bergerak bebas sehingga dia menjadi berbentuk cair. Dan ketika tekanannya kita turunkan dan temperatur terus kita naikkan, lama-kelamaan molekul ini akan saling membebaskan diri sehingga akan membentuk wujud baru, yaitu gas. Sebenarnya ada satu bentuk lagi selain padat, cair, dan gas, yaitu plasma, dan ada juga bentuk lain lagi dari materi yang ditemukan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, yaitu diantaranya adalah kondensat, Bose-Einstein, tapi kita tidak akan bahas dulu itu di sini. Dan kita saat ini akan membahas satu persatu tentang bentuk dari materi ini. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah padatan. Kita akan membahas padatan. Jadi benda berwujud padat mempunyai ciri struktur yang kaku atau sulit untuk berubah bentuk maupun volume. Jadi kalau kita gambarkan secara mikroskopik mungkin atau secara ilustrasi, kita akan bisa menggambarkan bahwa struktur dari molekul padatan itu berbentuk kaku dan teratur, kaku dan sulit untuk berubah. Jadi katakanlah untuk membayangkan, kita bisa membayangkan bahwa struktur molekul dari suatu padatan adalah seperti ini, rapat dan teratur. Seperti itu. Ini adalah molekul dari suatu padatan. Nah, atom di dalam suatu padatan terikat satu sama lain dan tersusun dalam pola yang berulang dan membentuk suatu kristal. Jadi katakanlah di sini saya akan menjelaskan seperti ini. Padatan mempunyai atau terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama adalah bentuk kristal. Bentuk kristal ini adalah suatu padatan yang mempunyai struktur molekul yang partikel penyusunnya tersusun dengan teratur. Jadi kalau saya bisa gambarkan struktur penyusun dari suatu kristal, suatu padatan kristal adalah suatu contoh. Misalnya seperti ini. Dia akan teratur. Misalnya jika dia berbentuk heksagonal, maka dia akan terus berbentuk heksagonal. Beginilah bentuk partikel penyusun dari kristal. Jadi dengan tidak terbatas, secara terus-menerus, dia akan membentuk pola yang sama, pola yang teratur. Lalu, selain kristal, ada lagi suatu bentuk lain dari suatu padatan, yaitu amorf, padatan amorf. Padatan selain berbentuk kristal juga ada yang berbentuk amorf. Di sini dia mempunyai partikel penyusun yang teratur, hanya saja keteraturannya ini tidak maksud saya terbatas. Jadi misalnya di sini dia mempunyai struktur heksagonal. Di
di sini juga dia membentuk struktur penyusun yang heksagonal, tapi di suatu saat dia bisa hanya persegi 5 seperti ini. Jadi dia tidak teratur, maksudnya tidak tetap, tidak artinya keteraturan dari susunan ini terbatas seperti itu, tidak seperti kristal. Nah, jadi memang dia agak sedikit mirip dengan kristal, namun keteraturannya terbatas dan tidak muncul di keseluruhan padatan. Jadi kalau kristal dia seluruh padatan akan membentuk struktur penyusun yang teratur, sementara almond ada yang teratur, hanya saja tidak di keseluruhan padatan. Jadi salah satu contoh dari padatan almond yang ada di dunia kita ini diantaranya adalah gelas, karet, polieten dan sebagainya yang memiliki keteraturannya sebagian, tidak semua, tidak di seluruh bagian dari gelas itu atau kaca itu berbentuk bentuk dari penyusun partikelnya teratur, sama seperti itu, tidak tidak selalu sama seperti itu. Nah, lalu kita akan berpikir bagaimana cara atom-atom penyusun padatan ini berikatan. Jadi ada banyak sekali cara-cara berikatan, cara-cara dari atom dari suatu padatan ini untuk berikatan ada banyak sekali, dan kita akan menjelaskan lebih detail di video selanjutnya, di video yang lain. Hanya saja di sini saya akan sedikit menggambarkan bahwa ikatan-ikatan yang digunakan, ikatan-ikatan yang ada dalam suatu padatan, diantaranya adalah pertama ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen, kovalen. Lalu ada juga ikatan ionik, lalu ikatan logam, dan ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals, van der Waals, van der Waals, seperti itu. Tapi kita tidak akan bahas dulu di sini. Kita akan bahas lagi di video yang selanjutnya. Untuk lebih detail, kita akan membahas setiap ikatan dari ikatan logam. Dan untuk video kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan video selanjutnya tentang suatu materi yang berbentuk cair karena keterbatasan waktu dari video ini. Jadi sampai jumpa di video yang selanjutnya.